Kalau Tuhan dia adalah pribadi yang benar, harusnya dia menjalankan semua kebenarannya, dia menjalankan semua janji-janjinya, dan dia adalah Allah yang berkuasa yang harusnya sanggup untuk memenuhi semua hal tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ada bagian-bagian di mana ada orang yang tetap merasakan no? Bahkan satu pun itu bisa menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa jawabannya tidak? Nah, teman-teman, kalau mau menjawab masing-masing satu ayat demi satu ayat, maka saya percaya itu membutuhkan waktu yang panjang. Saya mengajak kita melihat bahwa ketika kita itu tidak mendapatkan atau kita itu belum merasakan, seringkali cara perspektif kita melihat di Tuhan itu yang tidak tepat. Saya ulangi ya, ketika kita tuh merasakan atau kita tuh melihat, loh, saya baca firman-Nya demikian, tetapi kenapa kok saya belum merasakan atau saya tidak merasakan? Kalau belum itu berarti dia masih berharap. Kalau tidak itu berarti dia sudah berkata, ya selama ini nggak ada kok. Ya udah saya simpulkan tidak. Tuhan tidak memberikan. Nah, kenapa kok seringkali orang menyimpulkan hal seperti itu? Karena cara kita memandang akan semua hal tersebut itu tidak tepat atau kurang tepat. Maka di dalam kesempatan kali ini, di dalam durasi waktu kita ini, saya mengajak kita melihat tentang bagaimana cara kita harusnya meresponi janji-janji yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Nah, saya yakin dan percaya, kalau ditanya begini, di dalam Alkitab itu, Tuhan berjanji, atau Tuhan itu buat berapa janji sih? Di dalam Alkitab. Coba ya, ini selain yang tadi saya share screen saya ya, Ayah dan Kristabel yang sudah melihat seluruh slide saya, tidak boleh ikutan menjawab, gitu ya, tidak bisa mengikuti janji yang saya akan berikan. Yang bisa menyebutkan dengan sangat amat tepat, ya, nanti akan mendapatkan door prize dari OE. Ya, berapa banyak janji sih yang Tuhan berikan di dalam Alkitab itu? Coba silakan tuliskan di komentar. Menurut Anda, tepat saja. Di dalam Alkitab ya, Alkitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, 66 kitab tersebut, ada berapa janji Tuhan di dalam Alkitab kita? Yang jawabannya tepat, silakan datang ke KOE dan minta door prize-nya. (37) Oke. Ini perlu ya 66 kitab, masa cuma 37, apalagi 10, waduh. Ini jangan-jangan nomor rumah kali ya, 37, 10, ini kok saya curiga ini. Ada berapa di Tuhan yang ada di dalam Alkitab? Pernah wih, ini 519. Ini angka cantik dari mana gitu ya? 157. Wih, 3.000 tembus gitu ya, sudah ribuan muncul. Puji Tuhan. Ada yang mau nambah lagi? Lelangnya masih dibuka. Berapa kira-kira janji Tuhan di dalam Alkitab? 66 ya. Kita tidak menghitung Deuterokanonika ya. Jumlah tertinggi masih 3.573. Oh, Amanda revisi Amanda ya. 1260. Wah. Ini jangan-jangan NRP nih ya. Nomor mahasiswa ya. 3573 1260. Oke, nah teman-teman sambil sebagian mungkin ya pikir ya berarti ya, oh baca Alkitab mungkin juga belum tuntas gitu ya. Berapa banyak? Pasti kalau dikatakan mungkin sangat banyak sekali. Dari Kejadian sampai Wahyu, pasti banyak janji-janji Tuhan. Nah kalau mau ditanya berapa banyak sih janji Tuhan, sesungguhnya dinyatakan di dalam Alkitab. Maka saya mau katakan, sebenarnya di dalam seluruh Alkitab, 66 kitab, Tuhan itu cuma janji satu. Cuma satu aja yang Tuhan janjikan. Dan itu yang menjadi main course-nya. Itu yang jadi utama. Apa janji Tuhan? Yaitu Tuhan janji dia menjadi Allah yang berelasi dan mengikat perjanjian dengan kita. Tuhan itu akan menjadi Tuhan dan Bapa. Dan kita itu diangkat menjadi umat dan anaknya. Seluruh Alkitab. Sebenarnya poin utama perjanjian itu ada dalam bagian ini. Kalau kita membaca di dalam seluruh Alkitab. Nah, bagaimana dengan janji-janji tadi yang saya tuliskan 5 bagian yang ayat yang ada di depan? Bukankah itu juga termasuk janji-janji Tuhan? Maka biasanya saya suka membagi demikian.
Janji Tuhan itu ada yang sifatnya core, yang sifatnya utama. Nah, yang utama cuma satu, yaitu ini. Tuhan itu akan menjadi Tuhan kita yang memelihara kehidupan setiap kita. Kita itu akan diangkat menjadi umat pilihannya, itu bahasa di dalam perjanjian lama, yang kemudian semakin dieksklusifkan di dalam menjadi anaknya di dalam Yesus Kristus. Itu adalah janji Tuhan. Nah, sementara janji-janji lain itu adalah additional, tambahan, atau itu adalah sesuatu hal yang menjadi implikasi logis ketika kita itu sudah menjadi anak Tuhan. Maka bukankah kita pernah membaca ayat yang berkata demikian? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Carilah dahulu, lalu belakangnya apa? Maka semuanya akan ditambahkan. Yang menjadi fokus utama itu bukan berkat-berkat itu. Yang menjadi fokus utama adalah Tuhan menjadikan kita anaknya. Ketika manusia sudah diciptakan tapi kemudian berdosa, maka Tuhan bukannya menghancurkan, bukan Tuhan yang memusnahkan, tapi justru Tuhan memilih, menebus, menyelamatkan umat tersebut. Di dalam perjanjian lama digambarkan dengan Tuhan menebus Israel dari tangan Mesir dan memelihara sepanjang perjalanan hidup Israel. Di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Tuhan menebus melalui pribadi Yesus Kristus. Setiap pribadi ditebus dengan tujuan apa? Supaya kita itu bisa kembali berelasi dengan Allah. Dan inilah beberapa ayat yang atau beberapa dasar yang ingin saya tunjuk. Tadi sudah saya sebutkan. Manusia pertama kali diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1, 26, 27. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah itu menyatakan sebuah ikatan kebergantungan. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya manusia itu terikat dan manusia itu bergantung penuh dengan Allah. Itu maksudnya. Sehingga ketika manusia itu hidup berelasi dengan Tuhan, manusia itu berelasi dan bergantung serta berharap penuh kepada Tuhan. Maka pada waktu inilah relasi yang Tuhan itu idam-idamkan. Inilah relasi yang Tuhan itu desain sejak dari mulanya. Maka ketika dosa itu masuk dan merusaknya, fokus Allah cuma satu. Dia mau mengembalikan kita untuk kembali menjadi gambar dan rupa Allah yang tidak rusak. Yang selama ini karena dosa itu rusak. Ya. Maka istilahnya biasanya adalah kita adalah manusia yang rusak. Gambar Allah yang rusak. Ya. Broken vessel ada lagunya. Atau dalam bahasa teknis teologis biasanya total depravity. Kehancuran atau kerusakan secara total. Yang membuat kita itu tidak lagi hidup di dalam ikatan relasi kasih dan kebergantungan penuh pada Allah. Sehingga sepanjang Alkitab sebenarnya yang Tuhan janjikan cuma satu. Apapun yang Tuhan kerjakan, Dia mengerjakan supaya kita itu kembali menjadi gambar dan rupa Allah. Untuk kembali hidup di dalam relasi kasih yang intim dengan Dia. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kalau kita membaca dalam bagian kitab Ibrani, maksudnya kitab dalam bahasa Ibrani, maka kita mendapati bahwa Allah itu menyatakan diri secara eksklusif dengan istilah yaitu YHWH, yang seringkali dibaca dengan Yahweh, atau kemudian dibaca supaya lebih mudah adalah Yehova. Ya, Yahweh atau Yehova, ini bukan saksi Yehova, itu beda, ini Yahweh. Ya. Apa sih Yahweh itu? Yahweh itu adalah Allah perjanjian. Allah mengikat perjanjian dengan manusia sesudah manusia jatuh dengan dosa. Perjanjian itu terikat secara eksklusif di dalam ikatan dua arah. Allah dengan manusia, jadi Allah itu make a promise. Saya berjanji, saya akan bla 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 bla. Nah, bla bla blanya itu apa? Yaitu saya akan menjadi Allahmu yang kemudian akan memelihara dan mencukupkan seluruh kehidupanmu. Aku itu adalah Allahmu. Aku itu adalah Tuhanmu. Sementara manusia, kamu akan kujadikan sebagai umat dan anak. Berarti dengan perjanjian dua arah ini, kita tahu relasi itu punya hak dan kewajiban. Maka Allah punya kewajiban setelah Dia menjadi Tuhan kita, kewajibannya apa? Ya menjadikan kita dan menjaga kita sebagai anaknya. Itu kewajibannya Dia.
Sementara manusia punya kewajiban. Apa kewajibannya? Hidup tunduk sebagai anak kepada Tuhan yang merupakan Bapa. Itu adalah kewajiban. Sementara Allah punya hak, yaitu apa? Menuntut kesetiaan dari umatnya. Sementara manusia punya hak, yaitu apa? Setelah dia menjadi anak, maka dia harus diperlakukan sebagai anak. Dia dipelihara sebagai anak. Dan kalau kita mengamati dari dua kondisi relasi perjanjian ini, maka Allah tidak pernah ingkar janji. Selama-lamanya kita adalah anak. Meskipun kita kembali jatuh ke dalam dosa. Kita jadinya berdosa, diselamatkan, lalu kita kembali jatuh dalam dosa. Allah tidak pernah berkata begini. Ingat ya, 3 kali kesempatan. Kamu sudah 1 kali. Ini cuma berlaku SP3. Begitu SP3, habis hidupmu. Tidak ada lagi pengampunan. Enggak. Bukankah setiap kali kalau kita ada ibadah, apalagi mayoritas mungkin yang hadir saat dari GKI, dan GKI sangat liturgis sekali, dan setiap kali liturgis selalu ada pengampunan dosa, lalu ditutup dengan berita anugerah, yang artinya apa? Dosa-dosa yang kita akui, kemudian diampuni oleh Tuhan, dan diberikan berita anugerah bagaimana Tuhan mengampuni kita, dan menuntut kita hidup di dalam perjanjian yang baru dengan. Maka bukankah kita melihat Allah itu senantiasa tepat janji. Ketika Allah mengampuni kita, firman Tuhan berkata, ya dan amin. Barang siapa mengaku dosa, ia Allah yang setia dan adil, dan ia akan mengampuni setiap dosa. Sejauh timur dari barat, Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Allah tidak pernah menghitung dan memperhitungkan kembali dosa-dosa yang sudah diampuni. Tidak seperti manusia. Kalau manusia selalu berkata demikian. Oke, saya ampuni. Ya, tapi begitu nanti mengulang lagi, kamu dulu pernah janji loh, tidak mengulangi. Itu sekian kalinya. Nah itu bahasa manusia. Yang saya yakin dan percaya Allah tidak akan mengulangi seperti itu. Sehingga hari ini kalau kita jatuh di dalam dosa, lalu kemudian kita ada suara di dalam hati kita, atau suara yang kemudian menjadi muncul dalam benak kita, yang berkata demikian, kamu sudah jatuh dalam dosa sekian banyak kalinya. Tidak mungkinlah Allah itu mengampuni kamu lagi. Sudah pasti itu bukan firman Tuhan. Sudah pasti itu bukan suara Roh Kudus. Itu suara adalah suara si jahat, suara si iblis, yang justru melawan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali Allah mengampuni dosa, dijadikan kita murni kembali. Maka lukisan Daud, seperti Allah itu memurnikan dia itu kembali putih, seperti bulu domba. Yang tadinya merah, kemudian dijadikan putih bersih. Ingat loh ya, bukan ada sisa-sisanya, bukan ada noda-nodanya, dia kan putih bersih. Itu pengampunan dari Tuhan. Maka Tuhan itu adalah pribadi yang selalu tepat janji. Maka kalau katakan, Tuhan berjanji enggak? Masih berlaku enggak bagi kita sampai saat ini? Masih berlaku. Janji apa? Janji bahwa kita sekali hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekali kita diangkat menjadi anak-anaknya. Maka kita tetaplah anak-anaknya. Meskipun kita jatuh, meskipun kita kembali gagal, meskipun kita kembali berdosa, kita tetap anak Tuhan. Anak Tuhan kalau dosa, berarti anak Tuhan yang nakal. Tapi statusnya tetap anak Tuhan. Maka biasanya lari pada pertanyaan teologis begini. Kalau ada orang berdosa, orang bertobat dari dosanya, terus kemudian tidak sengaja jatuh lagi, kemudian tidak keburu bertobat, lalu mati. Menurut firman Tuhan, orang itu masuk surga atau tidak? Maka biasa saya jawab, orang itu sungguh-sungguh bertobat. Ini kan karena kasus ya, bukan kisah sungguhan ya. Karena kasus saya tanya, menurut kasusnya ini, orang ini sungguh-sungguh bertobat kan? Oh sungguh-sungguh bertobat, menyerahkan hidup pada Tuhan. Maka jawabannya jelas, pasti orang itu tetap diselamatkan. Kenapa? Karena semua orang itu mati di dalam keberdosaan. Perhatikan kalimat ini. Semua orang itu mati di dalam keberdosaan. Tidak ada orang mati itu sudah suci. Tidak ada. Siapapun termasuk hamba Tuhan mati di dalam keberdosaan. Yang artinya masih tetap bisa melakukan dosa. Tetapi ketika dia mati sebagai anak Tuhan, maka keselamatan tetap diberikan. Tuhan tidak ingkar janji di dalam hal ini. Masih berlaku, masih berlaku. Yang seringkali tidak ingkar janji. Yang seringkali ingkar janji siapa? Justru manusia. Seringkali berjanji taat, seringkali berjanji setia, tapi justru kita tidak memenuhi janji kita kepada Tuhan. Dan kalau kita mencoba sedikit ya, melihat Alkitab kita di dalam kitab Kejadian, kalau kita perhatikan kitab Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, ayat yang ketiga, kata yang muncul itu adalah kata Allah. Dan di dalam bahasa Ibrani itu Elohim.
Tetapi yang menarik adalah begitu kita membuka ke pasal kedua ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah ini dalam bahasa atau dalam konsep Alkitab bahasa Ibrani, ini disebut adalah Toledot, yaitu catatan sejarah awal mula. Jadi kitab Kejadian itu mencatat bagaimana sejarah awal mula segala sesuatu. Sejarah manusia, sejarah dosa, sejarah macam-macam. Dan ini Toledot yang pertama, yaitu apa? Bagaimana riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sebelumnya, Allah itu memperkenalkan diri sebagai Elohim, Allah Maha Kuasa, the mighty God Elohim. Maka Allah yang mighty, dia sanggup menciptakan segala sesuatu. From nothing menjadi something. From nothing become everything. Itu adalah Allah yang mighty. Tetapi begitu masuk cerita tentang silsilah, segala sesuatunya, urut-urutannya. Bagaimana Allah itu kemudian menjadikan alam semesta khususnya manusia di dalamnya. Langsung kemudian ayat keempat dituliskan ketika Tuhan Allah, T-U-H-N besar. Nah kalau kita membaca Alkitab LAI, kata T-U-H-N besar. Berarti di dalam bahasa Ibraninya itu adalah Y-H-W-H. Langsung dituliskan Allah perjanjian. Setelah Allah menciptakan, langsung Allah mengikat relasi dengan ciptaan tersebut. Bahwa dia akan setia. Dan dia menuntut kesetiaan dan kepatuhan dari umat-umatnya. Dan ketiga, saya tunjukkan beberapa dasar Alkitab untuk menunjukkan hal tersebut ya, bahwa janji Allah di dalam Alkitab itu cuma satu. Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ketika bangsa Israel itu akan dilepaskan dari tanah Mesir. Lalu Musa itu beradu argumen dengan Tuhan. Tuhan memberikan penjelasan panjang lebar. Termasuk Tuhan tahu kenapa sih dia mau melepaskan. Dia mau melepaskan bangsa Israel bukan karena bangsa Israel sudah berdoa dan sudah mengaku salah, sudah artinya menyesal, atau sudah artinya merasa bahwa sudah nggak sanggup lagi berjuang di tengah-tengah penderitaan. Bukan. Kenapa Tuhan mau melepaskan? Karena memang ini keinginan Tuhan untuk kemudian memiliki Israel menjadi eksklusif bangsa pilihannya, yang melaluinya nanti keselamatan akan diberikan bagi seluruh dunia. Demikian juga Israel akan dijadikan umatnya, dipelihara oleh Allah, tapi Israel harus tunduk dan taat. Maka kalau kita membaca Keluaran pasal 20 terkait dengan 10 hukum Tuhan yang diberikan, Tuhan memulai dengan apa? Akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau dari tanah perbudakan. Maka, betul ya? Jangan ada padamu lain di hadapanku. Kenapa Tuhan kasih peraturan? Karena Tuhan sudah lakukan bagiannya. Dia sudah selamatkan. Bahkan selamatkan dengan cara yang ajaib dan cara yang luar biasa. Kalau kita baca bagian bagaimana Tuhan melepaskan orang Israel gitu ya. Apalagi kalau kita belajar tentang konsep kebudayaan timur dekat kuno pada waktu itu. Konsep di dalam perjanjian lama, apalagi dalam bangsa Egypt, Mesir pada waktu itu. Maka tula-tula itu betul-betul menyerang inti jantung budaya mereka. Dewa-dewa kepercayaan yang mereka selama ini hargai, itu semua yang Tuhan serang. Dan seolah Tuhan berkata, kalau selama ini kamu menyembah itu, sekarang aku pakai itu untuk menyerang kamu. Dewa yang selama ini atau bagian yang selama ini kamu percayakan hidupmu kepadanya, sekarang akan menghancurkan kamu. Sehingga kamu harus minta tolong kepada aku, baru kamu bisa selamat. Nah ini dalam kategori genre cerita, termasuk kisah komedi. Kayak seolah-olah kamu nyembah dia, padahal dia sekarang yang menentang kamu. Kamu memuja dia, padahal dia yang akan kemudian membinasakan kamu. Allah sedang bermain komedi, menunjukkan betapa bodohnya orang Mesir tersebut. Dan tanda-tanda ajaib Tuhan nyatakan, termasuk Tuhan membuat keyword pertama di dunia tanpa kata. Yaitu ketika orang Israel perjalanan keluar menyeberang laut Teberau. Keyword para kaca. Delivery service datangnya dari padang gurun. Ketika kemudian konsep delivery service itu. Bagaimana Tuhan mengantar, dan itu adalah delivery service paling jauh, bukan dari luar negeri, bukan melalui aplikasi Tokped ataupun Shopee ataupun yang lain, begitu kan ya. Tapi langsung melalui doa, dan Tuhan kirim dari surga sampai ke dunia. Tuhan lakukan dengan cara yang luar biasa. Itu bukti bahwa aku sudah melakukan bagianku. Sekarang kamu harus melakukan bagianmu. Apa bagianmu? Maka Tuhan berikan 10 perintahnya. Itu bagian manusia. Yeremia 30 ayat 22. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Perhatikan, Tuhan mengulang-ulang bagian firman Tuhan. Saya pilih sebagian saja, karena waktu. Hosea 2 ayat 22. Saya pilih sengaja kitab Hosea juga untuk menunjukkan apa. Ini merupakan nabi yang Tuhan pakai
hidupnya sebagai alat peraga. Biasanya kita jadikan boneka alat peraga, Tuhan pakai hidup Nabi ini sebagai alat peraga. Karena Nabi Hosea diminta untuk mengawini seorang pelacur, seorang wanita tunasusila, yang kemudian kembali wanita tersebut mengingkari janji pernikahan, tetapi Tuhan tetap memanggil Hosea untuk kemudian mengawini lagi, memelihara, dan menjadikannya sebagai istri kesayangan. Itu sebagai gambaran apa? Itulah yang Tuhan juga lakukan dalam kehidupan setiap kita, manusia. Maka dikatakan, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyaingi lo, Ruhama, dan aku akan berkata kepada lo, Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Sekali lagi, konsep inilah yang kemudian menjadi konsep inti. Tuhan berjanji apa? Dia menjadi Tuhan kita, dan dia ingin menjadikan kita sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anaknya. Perjanjian baru, Yohanes 1:12, tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang percaya Tuhan Yesus bukan sekadar untuk masuk surga, apalagi konsep surganya adalah tempat dengan berbagai macam hadiah-hadiah yang menarik. Itu konsep yang sama sekali tidak alkitabiah. Tuhan menyelamatkan kita supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anaknya. Supaya apa? Kita bisa berrelasi intim dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Maka dari semua bagian ini, teman-teman, saya mau mengatakan, ini loh janji Tuhan. Alkitab itu cuma menuliskan satu janji utamanya. Tuhan akan menjadi Tuhan dan Bapa kita yang memelihara hidup kita. Dan kita akan dijadikan anak oleh Dia. Yang akan dipelihara, yang akan dijagai. Seperti gambaran perjanjian lama, dijadikan seperti biji mata Allah. Yang kemudian kita seringkali juga nyanyikan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya. Maka semua hal itu merupakan janji yang Allah berikan. Kalau tanya, masih ditepati enggak? Masih. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini orang-orang berdosa tetap Tuhan cari dan Tuhan selamatkan. Dan bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan setiap kita? Terjadi dalam kehidupan rekan-rekan dan juga kehidupan saya. Bagaimana kita pernah hidup jauh dari Tuhan? Mungkin walaupun seperti saya lahir dalam keluarga Kristen, tetapi kemudian sempat menolak Tuhan, sampai akhirnya Tuhan kembali tangkap, Tuhan menangkan saya, Tuhan jadikan saya kembali sebagai anak-anaknya. Maka bukankah di dalam kisah seperti itu, kisah hidup kita menggambarkan janji Tuhan ini masih ya dan amin. Sehingga, saya mau tuliskan, semua ini sudah dikerjakan. Secara khusus melalui apa? Secara khusus melalui kedatangan Yesus Kristus, inkarnasinya ke dalam dunia, menebus hidup kita melalui karya kematian dan kebangkitannya, dan juga Allah Roh Kudus yang menginsyafkan kehidupan setiap kita. Sehingga Allah berjanji, Allah sudah menepati di dalam kehidupan setiap kita. Nah, dengan cara pikir seperti ini, maka teman-teman, saya mau mengajak kita belajar 3 aplikasinya. Nanti setelah selesai semua ini, saya membuka ruang untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau diperjelas, atau ada bagian-bagian yang ingin diperdalam. Yang pertama, kalau memang Allah sudah menepati janji utamanya, core-nya sudah ditepati, maka saya percaya Allah pasti menepati semua janji-janjinya yang lain. Yang additional tadi, pasti ditepati. Jadi ini merupakan sebuah pegangan. Kalau sekarang kita mau katakan, kalau Allah sudah menepati yang utama, yang sampingan itu kan berarti bisa bahasa sekarang itu yang receh. Masa nggak dikasih sih? Yang besar aja sudah diberikan. Yang receh tidak mungkin tidak diberikan bagi setiap kita. Maka saya tuliskan, jika anak tunggalnya, sorry ya, kurang tipe di sana ya. Jika anak tunggalnya sudah diberikan untuk mati bagi kita yang berdosa, apakah yang Allah tidak akan berikan untuk hidup dan berrelasi penuh kasih dengan kita? Sehingga di dalam hal ini saya mau katakan bahwa Allah pasti menggenapi semua janji-janji additionalnya. Dasar kita percaya apa?
karena yang utama sudah diberikan. Oke? Ibaratnya kalau saya kasih ilustrasi begini. Kalau ada orang mau mentraktir kita makan ke sebuah restoran mewah, ya walaupun itu ilustrasi yang nggak cocok ya untuk zaman PSBB ya. Apa ya ilustrasi untuk zaman PSBB ini ya? Untuk era COVID ya. Saya nggak nemu ya. Tapi kita mungkin pernah mengalami semua masa itulah. Mau dijanji ditraktir orang untuk kemudian makan di restoran mewah, gitu ya. Maka kalau kita sudah datang, dan restoran itu mesti VIP, booking, gitu ya. Kalau kamu nggak booking, kamu nggak mungkin dapat meja. Maka kalau sampai nama kita itu tercatat, bisa nggak kita makan di sana? Saya yakin pasti bisa. Kalau sampai kita sudah namanya tercatat, sudah dipesankan nama kita di sana, maka pasti kita bisa makan. Berarti pencatatan nama itu adalah main utamanya. Kalau kita tidak ada namanya di sana, ya kita nggak mungkin nanti additional semua itu. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa pencatatan nama itu adalah menjadi yang main? Karena kalau namanya tercatat, berarti orang tersebut betul-betul menganggap kita layak untuk bisa diundang, layak untuk bisa masuk di dalam persekutuan dengan orang tersebut. Maka relasi itu yang penting. Relasi itu yang utama. Berkat-berkat yang lain, itu sifatnya additional. Cuman tambahan. Maka hari ini kalau dengan konsep seperti ini, salah banget kalau kita itu ngejar yang additional, justru tidak mengejar yang main course atau yang utama. Yang kedua, tetapi kalau kita berkata, oke Pak, saya sekarang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi problemnya kenapa ada janji-janji additionalnya yang katanya pasti ditepati, tapi kenapa kok tidak ditepati atau belum ditepati? Maka saya mau katakan dan saya mau menjawab seperti ini. Yang tidak atau belum dipenuhi itu bukan janji Allah, tapi harapan kita terhadap janji Allah tersebut. Kita perlu membedakan antara janji Allah dengan harapan kita. Karena kalau kita berkata janji Allah, maka kita perlu tahu janji itu diberikan di dalam konteks apa, janji itu diberikan dalam wujud apa. Apakah memang janji itu diberikan dalam wujud materi, seperti yang kita bayangkan, atau jangan-jangan janji itu diberikan dalam wujud yang lain. Nah, kita harus perjelas itu. Yang seringkali kita tuh tidak atau belum terima, itu bukan janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti ditepati. Yang kita tidak atau belum terima, itu adalah harapan kita. Harapan yang kita itu seolah-olah kayak, lah ini kan berdasarkan janjimu. Tetapi kita bukan membayangkan seperti yang Tuhan bayangkan, tetapi kita punya bayangan lain terhadap penafsiran dari janji Tuhan tersebut. Kenapa kok Tuhan belum memberikan atau tidak pasti memberikan harapan-harapan kita? Ya karena bisa jadi yang kita harapkan itu bukan yang terbaik. Tuhan itu punya satu sifat. Dia tidak pernah bisa memberi yang baik atau yang kurang baik. Dia cuma bisa memberi yang terbaik. Saya ulangi ya. Tuhan tidak bisa memberi yang baik atau bahkan yang kurang baik. Tuhan cuma bisa memberi yang terbaik. Sehingga ketika di dalam kehidupan kita, kita tuh meminta kepada Tuhan hal-hal yang baik. Saya akui ada banyak hal-hal baik itu kita minta kepada Tuhan. Contohnya ketika ada orang sakit kita doakan. Itu hal baik atau tidak? Saya mau katakan itu hal baik. Tapi apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Sehingga kalau kita tidak menerima harapan kita, sebenarnya jawabannya cuma satu. Ya berarti harapan kita itu bukan yang terbaik. Karena Tuhan cuma bisa memberi yang terbaik. Bahkan mungkin beberapa harapan kita adalah harapan yang tidak baik. Bukan cuma sekedar kurang baik, tapi tidak baik. Karena itu ditujukan untuk memuaskan nafsu dan kehidupan setiap kita. Ada orang yang kemudian berkata, Tuhan berikan aku kekayaan. Supaya dengan kekayaanku, aku akan memberkati dan melayani engkau. Ada Tuhan yang jawab, dan Tuhan berikan kekayaan. Tapi ada banyak orang yang juga berdoa seperti itu, dan Tuhan tidak beri. Kenapa? Bisa jadi orang itu meminta bukan untuk melayani Tuhan. Bisa jadi orang itu meminta karena apa? Ya karena dia cuma sekedar pengen jadi orang kaya. Dia sekedar untuk ingin merasa bahwa dirinya ya seperti harapan dunia. Apa sih sukses? Ya jadi kaya. Bukan benar-benar untuk menikmati relasi dengan Tuhan dan supaya orang lain juga bisa menikmati relasi dengan Tuhan tersebut. Enggak. Sehingga di dalam hal ini, kalau kita di dalam cara pandang kita yang sangat terbatas, kita tidak tahu semuanya,
tetapi Tuhan yang melihat segala sesuatu, bahkan yang termasuk dalam hati kita, lalu harapan kita tidak terjadi, berarti kesimpulannya jelas. Yang kita minta paling tidak baik, atau kurang baik, atau bahkan tidak baik. Sehingga Tuhan tidak memberi, karena dia cuma bisa memberi yang terbaik. Atau bisa jadi yang kedua adalah belum waktunya. Bisa jadi Tuhan berkata, yes, aku akan berikan semua hal tersebut, tetapi butuh proses. Dan hal inilah yang seringkali tidak diperhitungkan oleh manusia. Ketika kita berpikir sudah bergumul dengan firman Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan ini memang yang terbaik. Dan saya yakin di dalam kacamata saya bergumul, saya yakin yang terbaik juga untuk saya. Dan saya percaya Tuhan juga setuju. Dan bisa jadi loh hal seperti itu terjadi. Tetapi kenapa Tuhan belum beri? Karena bisa jadi yang terbaik itu datang dengan proses. Kan belum tentu kalau kita minta yang terbaik, Tuhan pasti kasih sekarang. Bisa jadi yang terbaik itu datang dengan proses yang terbaik pula. Seringkali banyak orang yang suka mengabaikan proses ini dan menuntut kepada produk. Tuhan memberikan produk akhir dan juga prosesnya. Dua-duanya yang terbaik. Dan yang paling akhir, mari kita fokus kepada relasi, bukan kepada materi. Kalau kita mau menikmati janji Tuhan, maka janji itu yang harus kita nikmati, itu bukan janji tentang menikmati materi. Salah kalau kita berkata janji menikmati materi. Kenapa? Karena kalau kita janji, dan janji Tuhan itu hanya sekedar materi, dan kalau bahasa kita menikmati itu cuma sekedar menikmati materi, maka percayalah janji Tuhan itu manisnya itu cuma sementara. Betul enggak sih? Kalau kita terima segala sesuatu yang sifatnya materi, itu pasti selalu ada titik akhir kenikmatan atau kepuasan. Sementara Tuhan itu mau memberi yang terbaik. Dan yang terbaik itu tidak pernah punya kata titik akhir. Maka pasti bukan menikmati materi. Tetapi menikmati relasi dengan Tuhan. Yang sudah mengasihi dengan sempurna. Karena kasih Tuhan begitu luas. Bahasa Paulus, begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar akan kasih anugerah Allah tersebut. Sehingga orang tidak pernah berkata saya bosan atau tidak pernah menyentuh titik akhir kenikmatan. Karena apa? Selalu baru setiap pagi. Maka kalau orang itu fokus kepada relasi, maka semua materi-materi yang nanti akan didapat, itu akan dinikmati dengan jauh lebih bersyukur dan lebih merasa puas. Karena apa? Karena fokus kita sudah dipuaskan, hati kita itu sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan. Masih diberkati lagi oleh Tuhan. Sesuatu hal yang kita berkata, sudah Tuhan tidak perlu, aku tidak perlu itu. Tapi Tuhan berkata, tidak apa-apa, masih mau saya kasih, masih kuberikan lagi. Nah itu yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena dengan mencari itu kita akan sudah puas. Tapi Tuhan berkata, puasmu itu tidak cukup. Karena aku akan melimpahkan yang lebih lagi. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Termasuk ketika nanti suatu hari kita akan mati. Firman Tuhan berkata apa? Kepuasan kita ketika sampai surga adalah ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan. Yang mengasihi kita dan kita hidup di dalam relasi intim dengan Dia. Relasi tanpa batas. Relasi yang tidak bisa lagi bosan. Karena betul-betul kita menikmati Dia di dalam segala keutuhan hidup kita. Tanpa ada dosa yang menghalanginya lagi. Tetapi ketika kita nanti sudah masuk surga, kita yang tidak layak, tapi kita diterima Tuhan di surga. Saya suka membayangkan bahwa nanti kalau saya masuk surga, yang Tuhan akan lakukan bukan cuma berkata gini, Samuel ya, good, masuk, duduk sana ya, ini rumahmu kafling ini ya, kamu ini ya, koe ya, ini rumahmu kafling ini ya. Nah, saya kok yakin seperti gambaran Alkitab ketika kita masuk surga. Yang pertama kali Tuhan lakukan. Dan ketika kita melihat segala keindahan, kesucian surga, kita tuh menyadari betapa kita tuh masih kotor dan najis. Yang Dia lakukan mirip seperti Bapak yang menyambut anak bungsunya yang pulang. Dia akan memeluk. Dia akan bersyukur. Dia akan menikmati kehadiran kita. Itulah yang Bapa Surgawi akan lakukan. Ketika kita berkata, Tuhan aku tidak layak. Tuhan aku nggak pantas lagi. Aku tuh kotor, tapi kenapa Engkau peluk aku? Aku begitu najis, kenapa Engkau mau terima aku? Yang Tuhan lakukan bukan justru berkata, iya ya kamu ngotori bajuku. Dia tetap peluk. Bahkan dia seperti Bapak itu berkata, ambilkan cincin, ambilkan jubah, ambilkan semua yang terbaik. Dan bukankah Tuhan berkata, nanti di surga ada upah. Kita loh yang melayani Tuhan.
masih kadang-kadang separuh hati. Kita loh yang masih mengikut Tuhan kadang-kadang tidak sepenuh hati. Tapi Tuhan katakan ketika engkau berbuat, Tuhan akan perhitungkan. Kalau mau dihitung sungguh-sungguh kita harusnya nggak dapat apa-apa. Tapi Tuhan tetap menambahkan segala sesuatunya. Disitulah kita akan dipuaskan. Bukan karena materinya, tetapi karena kasih Tuhan. Dan begitu kita dipuaskan karena kasih Tuhan, kita akan bisa melihat materi itu jauh-jauh lebih berharga. Bukan karena nilai materinya, tetapi karena kita tahu inilah anugerah besar yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan setiap kita. Maka rekan-rekanku, dorongan dan harapan saya, mari kita hidup di dalam relasi kita dengan Tuhan. Itu janjinya. Janji yang itu tidak mungkin diingkari. Janji yang itu pasti Tuhan penuhkan. Janji yang itu pasti Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Ketika kita rindu untuk merasakan Dia, itu hidup dekat dengan Dia, hidup menikmati Dia, kita pasti akan mendapatkannya. Sama seperti satu kali ketika saya belum zamannya PSBB, pulang kantor dalam kondisi yang lelah, tubuh lelah gitu ya. Saya pulang, masuk rumah, keluar dari mobil, anak saya yang kecil keluar dari rumah menyambut saya. Saya lagi capek, yang dia lakukan justru dia membuka tangan seperti ini. Minta digendong. Nah, karena dia kurus, gitu ya, paling kurus, ya saya pikir masih kecil juga, saya gendong dia. Lalu dia setelah saya gendong, terus dia taruh kepalanya di pundak saya, dia peluk saya gitu ya. Saya mau katakan sebagai bapak yang capek, yang letih gitu ya, anak gendong itu bukan melelahkan, tapi justru saya, semua keletihan saya, semua beban berat saya terangkat. Pengalaman itu membuat saya mengingat yang Tuhan inginkan dari kita itu bukan pekerjaan baik yang luar biasa, yang gede, yang besar, yang kita kerjakan secara ajaib. Yang Tuhan rindukan dari kita cuma satu. Datanglah sebagai anak yang sangat rindu untuk dekat dengan Bapa di surga. Menikmati Dia, bukan untuk mendapat sesuatu. Menikmati Dia sebagai seorang anak. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kita. Silakan jikalau ada yang... Saya silakan kembali kepada... Ya. Oke, Pak Samuel. Terima kasih. Sangat memberkati ya, sangat membuka pikiran Aileen juga, dan berharap juga teman-teman bisa mendapat pencerahan yang sama. Oke. Teman-teman boleh tarik nafas dulu, dibuang. Kita rest sebentar, beberapa detik. Sebentar lagi kita mau masuk di sesi tanya-jawab. Semoga teman-teman sudah sediakan pertanyaan-pertanyaan, atau teman-teman juga boleh sharing ya. Boleh sharing tentang permasalahan teman-teman, atau gimana tentang janji Tuhan ini dalam kehidupan teman-teman sendiri. Boleh sharing, minta nasihat juga boleh, boleh sharing ke teman-teman yang lain juga boleh, atau teman-teman mau tanya ke Pak Samuel juga boleh. Nah, pertanyaannya nanti kita akan lewat fitur chat, juga bisa lewat ini ya, mikrofonnya bisa di-unmute. Nah, Pak Samuel sendiri nanti mau tampung pertanyaannya, 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan gitu, atau dijawab satu-satu, Pak Samuel? Kalau tertulis tidak apa-apa ya, karena saya suka lupa setelah ditanya, oh ya tampung 3 pertanyaan, nanti setelah jawab satu, nanti yang kedua lupa. Jadi kalau tanya langsung mungkin saya jawab, tapi kalau tanyanya lewat chat, saya bisa baca lagi kan ya. Gitu. Oke. Jadi kalau mau chat, bisa di chat beberapa aja, nanti kita baca dari atas satu-satu. Dan kalau misalnya mau unmute mic, bisa nanti raise hand dulu ya. Raise hand dulu, dan juga nanti kameranya boleh dinyalain supaya lebih enak gitu, lihatnya ada mukanya yang bisa, oh ini yang tanya gitu. Ya, bisa raise hand kalau mau pakai mikrofon, bisa juga lewat chat. Nah, di sini kita udah ada dari Kak Amanda. Oke Pak, ini sebelumnya ada yang tanya tadi, materi atau PPT-nya ini nanti boleh dibagikan atau enggak ya Pak Samuel? Boleh, boleh. Saya sudah kasih ke Aileen kan ya, sama Kak Kristabel. Oke, nanti kita bagi grup. Oke, ini dari Amanda Anastasia. Pak, mohon maaf sebelumnya, saya bertanya melalui chat karena saya sedang di luar. Oke.
Pak, mungkinkah Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita di saat yang kurang tepat? Jadi saat kita belum siap menerima salah satu berkat terbaik tersebut gitu, Pak. Oke, terima kasih Amanda untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa yang terbaik itu bukan cuma bicara tentang isi pemberiannya, tetapi juga bicara soal waktunya yang terbaik. Sehingga ketika percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik, itu bisa jadi menurut ukuran diri kita, saya nggak siap. Tapi tetap Tuhan berikan. Karena apa? Ya Tuhan memang mau kita proses. Memang tujuan Tuhan adalah memproses kita melalui semua hal tersebut. Sehingga memang bisa jadi menurut kita kayak, apa sih kok dikasihnya sekarang gitu ya? Kenapa kok nggak dikasihnya entar-entar aja gitu? Ya memang bisa jadi Tuhan mau memproses kita melalui pemberian-pemberian tersebut. Bisa jadi pemberian itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, atau bisa jadi sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi baru kita bisa tahu bahwa, oh yang kita anggap tidak menyenangkan dulu, itu ternyata sangat baik. Nah, itu baru kita bisa evaluasinya belakangan. Nah, yang manapun, saya percaya pemberian Tuhan terbaik, waktu Tuhan juga yang terbaik. Begitu. Oke. Semoga menolong Amanda ya. Kalau nanti masih, karena juga pertanyaannya umum, saya juga tidak tahu konteksnya. Kalau mungkin nanti perlu lebih detail, bisa dituliskan kembali. Ya, terima kasih Pak Samuel dan Kak Amanda untuk partisipasinya dan Pak Samuel untuk jawabannya. Teman-teman yang lain yuk boleh sharing, boleh minta motivasi, terus kita minta nasihat. Pak, kita pernah nih diperlakukan seperti ini misalnya dalam prosesnya ternyata aku merasa seperti ini, kok hidupku suram atau bagaimana. Apakah janji-janji Tuhan itu benar benar yang di otak saya itu harapan saya, atau memang saya itu sudah menantikan janji Tuhan yang bagaimana gitu, Pak? Kok saya masih merasanya Tuhan itu bukan ayah saya apa gimana gitu. Kok saya masih merasa jauh. Nah, itu gimana? Terus bisa juga tanya-tanya berdasarkan materi tadi ya, tanya-tanya tentang firman, ayat Alkitab gitu. Ya, teman-teman boleh type ini sambil ngecekin ya ada yang raise hand atau enggak. Oke, belum ada yang raise hand. Kita tunggu teman-teman pertanyaannya. Nah, kalau dari Aileen sendiri ya, mungkin kalau buat share tentang janji Tuhan masih berlakukah atau enggak. Sebenarnya menurut Aileen sendiri, waktu dapat webinar ini, dapat materi tadi, Aileen barusan kayak, iya ya, yang selama ini Aileen rasa kayak janji Tuhan tuh ada apa enggak, ternyata harapannya Aileen, bukan janji Tuhan itu sendiri, tapi harapannya Aileen tuh seperti apa, keinginannya Aileen tuh seperti apa. Jadi itu lebih ke manusiawi. Nah, teman-teman ngerasa kayak gitu juga apa enggak? Dari sini pikiran Aileen tuh kayak terbuka. Jadi kalau mau meminta sesuatu atau menanyakan sesuatu tentang janji Tuhan yang sangat serius dan sudah dilakukan, itu sebenarnya benar janji Tuhan atau kita gitu. Di sini janji Tuhan yang selalu Aileen rasakan itu ada di ini, janji Tuhan tentang hormati orang tua ya. Kalau kita menghormati orang tua, maka janji Tuhan kita hidupnya akan berlimpah-limpah, Tuhan akan kasih berkat yang berlimpah. Itu Aiden rasakan dan Aiden orang tua selalu mendukung Aiden untuk melakukan itu. Jadi merasakan semua ini sebenarnya belum saatnya untuk memenangkan ini, untuk bisa tampil dalam sini, untuk merasakan ini sebenarnya kayak aku siapa sih gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih karena Tuhan mau kemurahannya ada buat setiap kita. Nah, teman-teman yang mau share tentang kehidupannya buat memberkati orang lain boleh. Pertanyaannya juga boleh. Untuk Kak Kuagang ada pertanyaan, Kak Sekar, Kak Sheila. Kita kedatangan orang-orang baru juga ya tadi ada Tobi, Kak Tobi dan juga siapa ya tadi ya? Yang belum disebut itu adalah Kak Dirga, Kak Fania. Oke, teman-teman, kita masih tunggu ya pertanyaannya. Teman-teman, saya izin sebentar 2 detik untuk menghilang dari kamera ya sebentar.
Oke, apakah sudah ada? Kak Dirga nih. Kak Dirga ada yang mau ditanyain kah? Atau mau sharing? Kak Gabriela Nira atau Kak Sasha? Kak Sasha, terus siapa lagi ya? Kak Ella. Kalau misalnya memang sangat jelas ya Pak ini Pak Samuel sepertinya sampai nggak ada pertanyaan. Soalnya Airin juga merasakan bahwa materi yang tadi itu sangat jelas ya. Setiap apa yang Airin tanyain di dalam hati Airin sendiri pun itu terjawab tadi. Jadi mungkin yang lain juga merasa ini sangat jelas. Tapi boleh loh Kak Amanda kalau mau tanya lagi. Kalau masih ada yang kurang jelas. Kak Jefta mungkin mau tanya. Oke, dari Kak Amanda Anastasia tanya lagi. Ketika kita merasa menerima suatu janji Tuhan, terus Tuhan mengambil kembali hal yang Tuhan berikan tersebut nih. Respon apa yang harus respon kita harus seperti apa gitu. Ada di chat Pak Samuel. Ya, saya baca chatnya ya. Mungkin ini lebih spesifik kasusnya lebih baik ya. Maksudnya saya bisa menjawab dengan lebih tepat. Tapi kalau saya sifatnya umum ya, Tuhan memberi, apakah Tuhan itu bisa mengambil contoh? Misalnya kisah Ayub. Ayub kan yang berkata ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagi saya kan Tuhan tidak pernah berjanji untuk pasti memberikan kepada Ayub istri dan anak. Tuhan tidak pernah berjanji pasti memberikan kepada Ayub kekayaan. Yang Tuhan janjikan kepada Ayub adalah dia akan menjadi Allah yang akan menjaga dan memelihara dan memberkati Ayub. Nah, berkat itu diwujudkan melalui kehadiran keluarga dan juga anak-anak. Sehingga ketika Tuhan mengambil istri dan anak, bukan berarti janji Tuhan ditarik. Tetapi wujudnya bisa jadi yang kita bayangkan itu yang ditarik. Tetapi Tuhan itu tidak pernah merevisi janjinya. Jadi contohnya Tuhan berkata, oke, hari ini aku janji ya kepada kamu kasih A. Terus kemudian Tuhan besok berkata gini, waduh, sorry yang A-nya habis, stoknya mau ndak yang B Kak, gitu ya. Maaf Kak, ini stoknya lagi habis, masih reorder gitu ya. Itu bukan Tuhan, gitu ya. Itu penjual di online shop, gitu ya. Nah, jadi kalau Tuhan itu tidak pernah menarik janji, saya percaya itu. Tetapi wujudnya yang kita bayangkan, oh, saya diberkati, misalnya contoh gini, Pak Samuel diberkati Tuhan enggak? Diberkati. Contohnya apa? Punya keluarga, punya pekerjaan, punya ya segala sesuatu harta benda juga punya begitu. Tapi apakah itu berkat-berkat Tuhan itu hanya itu? Enggak. Itu cuma contoh berkat-berkat Tuhan. Sehingga kalau salah satu misalnya contoh suatu hari misalnya uang habis, apakah berarti berkat Tuhan habis? Enggak. Uang habis, ya sudah. Tapi Tuhan bisa memberkati dengan berbagai macam cara yang lain. Sehingga saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Tuhan tidak pernah menarik janji. Itu sih jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samuel buat jawabannya. Teman-teman yang lain ya kalau masih bingung boleh dipikirin dulu. Kita masih ada waktu tentang janji-janji Tuhan. Siapa lagi ya nih yang mau tanya? Naomi kalau mau tanya, Kak Kuagang, terus Kak Cila, Bella atau Astrid, Kak Gabran. Terus Roy kalau mau tanya. Tadi aku lihat juga ada Evin dan Kak Ari kalau mau tanya silahkan langsung type di chat atau boleh unmute mikrofonnya. Oke, sepertinya ini antara sangat jelas dan memang belum ada pertanyaan karena masih terkagum-kagum ya tadi sama jawabannya dari Pak Samuel sendiri. Nah, Airin, Pak Samuel kalau mau oh iya, Airin aku angkat tangan. Oh Nggak iya kelihatan ya? Iya, aduh maaf, iya. Silakan. Iya, oke. Iya, terima kasih sebelumnya buat kesempatannya. Aku Sasa. Jadi saya mau tanya aja nih Pak. Sebenarnya ini basic aja sih. Cuman suatu pertanyaan yang terus-menerus terulang gitu di pikiran saya kalau ngomongin janji Tuhan. Kayak kita semua tahu kalau ya Tuhan akan ngasih yang terbaik di waktunya dan cara Tuhan sendiri gitu ya. Cuman masalahnya yang sering terjadi adalah kita nggak pernah tahu itu kapan dan bagaimana gitu.
Dan terkadang ketika kita mengalami salah satu titik terendah dalam hidup, itu nggak kunjung datang rasanya tuh gitu. Kayak, ya kapan datangnya Tuhan, ini aku udah di terpuruk-terpuruknya banget nih, kok yang nggak datang-datang bantuannya, istilahnya gitu loh. Walaupun kadang kita percaya kalau Tuhan pasti ngasih pada waktunya, tapi kadang kita merasa waktunya Tuhan tuh apa nggak tepat ya? Apa sebenarnya lagi lupa apa gimana ya? Walaupun ya sebenarnya kita tahu itu tidak seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira gimana sih Pak caranya ketika kita sedang di titik terendah dalam hidup kita dan kita sedang menantikan janji Tuhan, kita bisa tetap setia, gitu. Kira-kira ada nggak dari, Pak Samuel kira-kira yang bisa dibagikan seperti apa gitu? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Sasa. Saya jadi keinget pengalaman hidup saya dulu ya. Jadi sharing dulu singkat ya, curcol sedikit ya. Saya tadi yang diceritakan Airin pernah melayani. Jadi yang tadi disebutkan di CV saya itu saya pernah melayani di sebuah komisi anak muda di sebuah gereja. Walaupun sekarang saya tidak lagi bergabung melayani full time di sebuah gereja karena full time-nya adalah di UK Petra. Nah, jadi perpindahan antara dari gereja lalu sebelum masuk ke kampus itu sempat memasuki masa-masa kelam. Istilah awamnya begini deh, sempat jobless. Jadi kalau teman-teman yang bergumul nyari kerja atau apa, oh saya sempat tuh 6 bulan jobless, gitu ya, tidak punya pekerjaan tetap. Jadi dengan kata lain juga tidak punya income tetap, gitu kan ya. Nah di dalam masa-masa seperti itu ya, wah habis-habisan dah. Tabungan habis. Habisnya itu betul bukan seperti kata orang kaya habis ya. Orang kaya berkata, wah uangku habis. Itu di rekeningnya masih ada MM-an gitu loh. Kalau saya habis itu betul-betul habis gitu ya. Itu sebentar lagi nomornya diblokir sama banknya karena nggak ada saldo sama sekali kan. Yang bisa dipotong untuk pajak, bunga, dan lain sebagainya gitu kan. Nah jadi di dalam masa-masa seperti itu, ketika saya sekarang review ke belakang ya, saya mendapati bahwa Tuhan itu menolong. Janji Tuhan itu kan dia menjadi bapak saya yang memelihara. Janji Tuhan bukan berkata bahwa saya tidak akan mungkin saldo saya kosong. Enggak. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Sehingga ketika Tuhan berjanji memelihara, ya pemeliharaannya itu diberikan. Buktinya apa? Ya buktinya yang salah satu momen yang saya ingat adalah kita itu mau isi token waktu itu mau isi token listrik. Karena listrik kan salah satu kebutuhan utama hidup manusia, gitu kan ya. Nah, kalau tidak ada listrik, ya semuanya nanti mati gitu. Dan betul-betul tidak ada uang. Betul-betul tidak ada uang yang untuk dibelikan, gitu ya. Sehingga pada waktu momen seperti itu, ya terpaksa dengan uang yang awalnya ketika uang masih sedikit, ya seadanya isi 5.000, isi 10.000, sampai betul-betul tidak ada uang. Jadi ya kita cuma bisa doa, Tuhan tolong Tuhan. Dan ini betul-betul kalau listrik mati sudah kita nggak tahu kemana. Hari pertama lihat listrik kepotong gitu ya, itu sudah berhemat-hemat, nggak pakai AC, nggak pakai apa, nyala TV juga dikurangin, apa semua udah bisa mungkin gitu ya, dipotong gitu ya. Hari kedua tambah lama tambah sedikit. Ya Tuhan tidak memberikan langsung tiba-tiba token saya tiba-tiba jumlahnya naik aja gitu ya. Enggak, itu tetap berkurang. Sampai kemudian kalau saya tidak salah ya tinggal beberapa ribu deh. Terus kemudian ada satu pagi yang saya tahu bahwa malam itu kalau hari ini nggak diisi, malam itu listrik pasti mati. Karena pengeluaran dengan listrik apa-apa, dengan kulkas apa semua, saya tahu bahwa ini malam ini kalau saya nggak ngisi pasti mati. Ya sudah, kami cuma bisa doa sambil pasrah, sambil ya mau nangis sudah nggak keluar lagi air matanya gitu kan ya. Saya cuma bisa Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan yang tahu lah. Dan secara ajaib, betul-betul secara ajaib, seorang rekan tiba-tiba telepon berkata, Sam, aku minta nomor rekeningmu dong. Saya tanya, loh kenapa? Ya aku punya berkat nih, aku mau sharing, aku mau berbagi sama kamu. Lalu kemudian dia kasih uang, dan saya bisa isi listrik. Selesai pengalaman itu saya cuma berkata bahwa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia pelihara, dia jagai. Walaupun saya tambahin belakangnya, tapi mbok Tuhan, mbok ya jangan dak-dikduk sampai kayak gini. Like bisa ya hari pertama masih kurang berapa, masih bisa bertahan berapa hari sudah dipenuhi. Mbok jangan detik-detik terakhir gitu loh. Kok bisa-bisanya Tuhan tuh detik-detik terakhir. Tapi ya pengalaman itu tuh terjadi. Ada yang Tuhan tolong cepat, ada yang Tuhan tolong lambat. Tapi proses itu mengajar saya untuk berkata bahwa Tuhan memang Allah yang memelihara. Bahkan dengan cara-cara yang kita tidak pernah duga, dengan cara-cara yang mungkin tidak terbayangkan oleh benak kita. Nggak, caranya selalu orang kasih loh ya. Caranya kadang-kadang di masa-masa itu tiba-tiba
masa-masa itu orang telepon, Sam, ini ada pembicara lagi batal nih, cancel nih. Kamu bisa nggak minggu ini kamu datang ke gerejaku pelayanan di kota Surabaya? Ya, saya langsung berkata, oh ya bisa, memang nggak ada pelayanan kok. Baru keluar dari gereja nggak ada pelayanan, ya oke, saya bisa gitu. Dan saya memang melihat bagaimana Tuhan memenuhi dengan berkat atau mencukupkan kebutuhan dengan cara seperti itu. Sehingga kalau ditanya bagaimana cara melihatnya ketika Tuhan itu suka menjawabnya itu yang model-model kayak gitu, last minute gitu ya. Ternyata bukan cuman kita yang suka last minute ya, Tuhan juga kadang-kadang suka last minute gitu ya. Bagi kita tuh kok mepet banget gitu ya, kok nggak dikasih-kasih, kok terakhir ini baru dikasih gitu ya. Ya, bagi saya cara pandangnya ada gini, peganglah janji Tuhan yang memang pasti. Janji Tuhan yang pasti apa? Ya tadi dia menjadi Bapak kita itu yang pasti. Terkait yang lain yang tidak pasti, jangan dipastikan. Kita ini suka memastikan yang tidak pasti. Oh, kalau Tuhan memberkati itu caranya A. Sebagai contoh begini, saya tuh ingat ada orang tuh ya, rekan kerja begini. Aku dikasih orang nih mobil. Dan hati saya gini, ini gila. Orang ngasih mobil. Betul-betul literally dibelikan mobil, dikirim. Saya berkata gini, Tuhan, kapan ya saya ini dikasih orang mobil, gitu kan ya. Tapi kemudian ketika ngerenung begitu, terus kemudian Tuhan tuh bisa menjawab dengan cara begini. Lah kan aku juga sudah kasih kamu mobil. Loh iya Tuhan, tapi kan aku beli dengan uangku. Lah kan uangmu dapat dari mana? Kalau bukan aku berkati. Ya iya sih, tapi kan kalau caranya dikasih orang itu kan kelihatannya wow gitu kan, dia dapat mobil yang langsung jerat. Jadi itu kan rasanya gimana? Itu berkata ya caranya kan tidak mesti cara begitu. Bisa jadi caranya dikasih langsung. Bisa jadi caranya Tuhan kasih berkat. Sanggup nyecil, itu kan juga berkat Tuhan gitu loh. Jadi jangan pastikan apa yang memang tidak pasti. Tetapi peganglah yang pasti sebagai sebuah kepastian, supaya kita tetap bisa bertahan, dan kita tetap bisa percaya ketika kita tidak mempunyai kepastian mengenai caranya atau metodenya. Jadi percayalah Tuhan pasti menjadi Bapak kita. Caranya yang kita nggak tahu, bagaimana Tuhan memberikan. Dan mengenai cara, jangan lihat hidup orang lain. Nah itu yang menjadi kesalahan kita. Suka ngelihat hidup orang lain. Oh hidup orang lain begini, hidup orang lain begini. Kenapa kok saya nggak begitu? Cara Tuhan memenuhi itu beda-beda. Jadi jangan mutlakkan cara Tuhan. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Nah kira-kira itu sih pengalaman hidup saya dan juga cara saya melihat supaya kita itu tetap bisa percaya pada Tuhan. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sharing dan jawabannya sungguh menguatkan. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih buat Natasha yang boleh berpartisipasi. Di sini memang dari tadi udah sangat jelas ya. Saya sangat bersyukur tadi materinya itu tersampaikan dengan jelas dan sangat aplikatif gitu buat anak-anak muda. Oke. Nah ini dari Naomi, aku jelas banget sih, hehehe. Dan bener gitu apa yang dikatakan Pak Samuel mengena dan membuka pikiranku. Oh iya ya, ternyata sesuai banget. Jadi aku ngerasa nggak risau karena jawaban Tuhan pasti ada kan buat kita anak-anaknya. Oke, terima kasih Naomi. Itu Pak tadi sampai pesan dari Naomi ya. Ya teman-teman, sebenarnya waktunya sudah lewat, tapi kalau teman-teman memang masih ada yang mau tanya, saya kasih waktu sekitar beberapa detik atau menit buat teman-teman mau tanya. Kalau misalnya teman-teman masih mau ngetik, tapi teman-teman mau tanya, bisa raise hand dulu, terus nanti kita akan tunggu gitu. Tapi kalau memang nggak ada, kita mau tutup aja. Ya, jeng 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 jeng. Oke. Baiklah teman-teman, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, terima kasih banget teman-teman buat partisipasinya. Terima kasih juga buat Pak Samuel yang sudah boleh menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan sangat aplikatif buat setiap kita. Nah, sebelum kita tutup, kita masih ada beberapa acara lagi. Bukan acara sih, ada beberapa pengumuman. Dan juga nanti ada foto, teman-teman jangan live dulu ya. Jadi pengumumannya, kita akan ada persekutuan pemuda lagi nanti tanggal 8 Agustus. Teman-teman diharapkan bisa join sama kita. Teman-teman yang sudah masuk grup ataupun yang belum masuk grup nanti bisa bilang kontak ke orang terdekat atau lewat Instagram Kompa. Kalau Kak, saya mau ikut. Atau admin saya mau ikut nih persekutuan tanggal 8 Agustus. Ini ya, up next-nya pukul 5.
via Zoom juga. Sampai jumpa teman-teman di Persekutuan Pemuda tanggal 8 Agustus. Terus teman-teman, kami siapkan ini lembar form evaluasi webinar Komisi Pemuda GKI Pekalongan. Teman-teman bisa scan barcode atau nanti kalau misalnya memang nggak bisa scan, kita akan bagi linknya aja di grup webinar. Yang bisa scan barcode, bisa scan sekarang, kita kasih waktu 5 menit untuk isi form ini. Nah, udah di-share ya sama Cina Tasya untuk formnya. Bisa diisi, kita kasih waktu 5 menit teman-teman dari sekarang. Oke, silahkan mengisi. Kameranya boleh dimatikan dulu untuk mengisi atau langsung ngetik juga nggak apa-apa. Teman-teman boleh share bebas ya tentang evaluasinya, benar-benar yang dari teman-teman harapkan, benar-benar teman rasakan, kayak gitu. Kita berikan waktu 5 menit. Oke, diharapkan semuanya langsung mengisi, jadi nggak tunggu-tungguan, 5 menit bisa on time, dan kita bisa langsung tutup webinarnya. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau di-share atau ada masalah teman-teman apa gitu ya, teman-teman bisa langsung chat di Instagramnya Kompa Peter, Komisi Pemuda GKI Pekalongan itu ada Instagramnya, nanti kita kasih share Instagramnya di grup juga. Itu teman-teman bisa kalau misalnya, Kak, tema ini dong dibahas, aku pengen nih tahu jawaban dari pergumulanku ini, kayak gitu boleh. Oke, Kak Amanda sudah ngisi ya, terima kasih banyak Kak Amanda. Yang lain juga bisa langsung ngisi formnya. Jadi tema-tema yang teman-teman pengen dengar atau pergumulan teman-teman sendiri yang teman-teman pengen sharekan juga ke teman-teman, ini loh pergumulanku ini, dan aku ingin yang tahu jawaban tentang pergumulanku bukan cuma aku, tapi teman-teman semua, ya itu boleh banget di-share ke Instagramnya Kompa Peter atau di grup juga boleh, atau mau private chat ke pengurus-pengurus terdekat juga boleh ya teman-teman. Up next-nya itu persekutuan dan webinar yang seperti apa yang teman-teman inginkan dengar, atau tema-tema seperti apa yang teman-teman penasaran gitu untuk tahu. Mana ya caranya? Gimana, ada yang susah? Iya. Aduh, Gimana? buka link apa tadi? Sama kayak tadi daftar webinar. Ya, teman-teman bisa santai dulu, bisa diisi dulu formnya. Kalau memang ada kesulitan, nanti bisa chat aja di grup atau chat pengurus terdekat. Kalau misalnya aku mau ngisi formnya tapi susah nih, mau kasih evaluasi tapi susah, nanti boleh setelah webinar ini di chat ke kita aja, nggak apa-apa. Kak Berlian masih kesusahan ya, Kak? Nggak apa-apa setelah ini. Oke, iya. Iya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi untuk ngisi formnya. Udah di-share di grup ya, kalau misalnya ada yang belum masuk di grup, bisa private chat ke aku lewat Zoom ini, atau bisa private chat sama orang-orang yang dikenal yang ada di Zoom ini. Nah, setelah ini, teman-teman diminta yuk untuk kameranya dinyalakan, webcamnya dinyalakan, kita mau foto sebentar ya. Oke. Yuk kita tunggu untuk yang belum menyalakan webcam. Untuk segera menyalakan, boleh siap-siap dulu. Oke. Halo Christine. Hai Kak Via, Kak Andi. Akhirnya aku bisa melihat wajah-wajahnya. Halo Kak Tobi juga. Kak Kwageng, Kak Kwageng. Terus ini Naomi, belum nyalain ini ya. Terus Kak Natalia, Kak Sheila, Kak Sekar, Bella. Yuk, sama-sama kita nyalain webcamnya buat foto. Jadi ada dokumentasinya nih, aku pernah ikut webinar yang sangat memberkatiku. Terus ini Kak Gabriel belum juga, Roy. Kak Vanessa belum.
Terus Pak Abed belum. Oh, mohon maaf nggak bisa buka webcam. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teman-teman. Yang memang ada kesulitan, nggak apa-apa. Tapi yuk yang bisa, Kak Dirga. Yang lain ini yang udah nyalain webcam, udah nunggu nih. Gimana host, ini udah semuakah menyalakan atau ada yang belum? Kak Sheila dan Kak Vanessa belum ya? Terus Ciela belum, Ciela. Oh, apa udah ya? Udah belum ya? Aku sudah. Akunku 2 udah. Oh, Ella yang mana ya? Namanya Ella jadinya ada banyak lagi. Oh iya, live chat. Ella aku juga, Rin. Oh iya, oke. Sheila belum ya, Sheila sama Vanessa. Kak Sheila. Kak Arik udah nyalain. Terima kasih. Sini Semarangnya maksudnya gimana? Oke Kak Dirga. Terus Novi, terima kasih sudah nyalain webcamnya. Oke. Ya, Bapak, Oke, kasih langsung kita foto aja ya. Iya. Tolong lihatnya ke kamera ya, jangan lihat ke layar. Oke. 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum keluar kita mau tutup dalam doa dulu. Terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita secara benar dan menurut firman Tuhan juga. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di webinar kali ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami juga dalam webinar ini. Kami senang Tuhan Engkau telah mengirimkan berkat-berkat-Mu buat kami. Kami senang janji-Mu sudah terrealisasikan buat setiap kami dari sebelum kami merencanakan apapun, dari sebelum kami mengharapkan apapun, Engkau sudah menepati janji-janji-Mu, semua yang terbaik Engkau berikan buat setiap kami. Tuhan, terima kasih juga buat Pak Samuel yang sudah menyampaikan dan men-sharingkan tentang janji-janji Tuhan ini, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kami. Kami sungguh terberkati Tuhan, kami mendapatkan banyak pencerahan. Biarlah Engkau sendiri yang akan tuntun kami. Engkau yang akan berikan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami melakukan setiap aktivitas kami, menjalani kehidupan kami sesuai dengan jalan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila kami mengharapkan sesuatu, apabila kami menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, biarlah Tuhan yang jawab, biarlah Tuhan yang pegang setiap janji Tuhan buat setiap kami, walaupun itu janji-janji yang edisional, tapi kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan buat kami. Kami sudah selesai melakukan webinar ini, biarlah hubungan kami tetap terus berlanjut, tidak terputus sampai di sini saja. Kami bisa terus ikut webinar selanjutnya, persekutuan selanjutnya, supaya kami juga bisa memiliki komunitas yang sehat dan yang baik, Tuhan. Ampunilah Bapa dosa dan kesalahan kami, karena kami manusia yang berdosa, kami butuh Engkau. Lepaskan kami, Tuhan, dari belenggu-belenggu dosa dan dari yang jahat. Biarlah setelah ini kami bisa menjalani hidup kami dengan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman. Sekian dari webinar kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih juga buat Pak Samuel. Dadah, teman-teman semua. Boleh live. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kak Cindy. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Samuel. Terima kasih semuanya.